Kita akan lihat bagaimana Nabi SAW berbuka dan bagaimana beliau sahur. Nabi SAW sering puasa di pagi hari. Nggak sahur beliau. Sahur itu bukan kewajiban ya. Sahur itu sunnah. Maka ibu-ibu kadang kalau sibuk ya nyiapkan berbuka ini itu. Dan inilah yang kita lihat ya. Kalau bicara nggak apa-apa kan nggak apa-apa Ustaz. Ya, nggak apa-apa memang. Nggak apa-apa. Nggak haram. Tapi tema kita bagaimana puasa kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW tadi. Nabi itu berbukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lihat bagaimana Nabi SAW berbuka dan bagaimana beliau sahur. Beliau sahurnya diundur. Ya, antara makan sahur beliau dengan sholat subuh SAW kira-kira 50 ayat. Artinya masih ada jeda di antara sahurnya dengan sholat subuhnya. Dan beliau sahur kurma, minum air, dan beliau menyuruh kita sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Di sahur itu berkah. Tapi ingat, bukan kita memenuhi perut kita. Karena sebagian orang berpikir harus makan banyak supaya kuat. Inilah ada orang-orang yang tidak pernah latihan di bulan Sya'ban. Sehingga ketika puasa Ramadan, maka malam Ramadan itu menjadi malam pertama dia puasa sejak 11 bulan. Sejak 11 bulan, ya ini malam pertama dia puasa. Maka dia akan pikirkan sahurnya, apa sahurnya? Nasi ini, serundeng. Pokoknya semua disiapkan. Karena dia berpikir bagaimana kuat. Dan kita akan melihat orang-orang yang tidak pernah puasa sunnah, ketika dia tidak sahur, itu akan jadi cerita satu kampung. Ana tidak sahur, ana ini itu. Semua jadi status dia. Walaupun tidak sahur, aku tetap puasa. Karena buat dia itu spesial banget gitu kan. Nabi SAW sering puasa di pagi hari. Nggak sahur beliau. Sahur itu bukan kewajiban ya. Sahur itu sunnah. Artinya kalau orang nggak sahur tetap wajib puasa. Jangan berpikir saya nggak sahur berarti saya nggak sah puasanya. Oh boleh. Yang tidak sah kalau tidak niat. Tapi ketika beliau berbuka, apa sih? Kalau kita bicara bagaimana sekarang nih, kita mengenalkan sunnah Nabi SAW kepada keluarga kita. Beliau berbuka apa? Rutob, kurma muda. Sekarang alhamdulillah ya, kurma muda itu di Indonesia ada sepanjang tahun. Kalau dulu di masa Nabi SAW adanya cuma ketika musim panen kurma. Kalau nggak ada kurma muda, beliau kurma yang tua, yang keras itu. Kalau tidak ada, beliau makan apa? Minum air. Hasawatin minal ma, kemudian sholat. Kita, Allahu Akbar, semua macam gorengan ada. Es teler, es kolok, es degan, es blewa, kurma, kemudian kue-kue yang manis, ini itu. Jam 5 sudah di meja makan. Padahal itu waktu mustajabnya berdoa. Kok kita bisa sibuk di sana? Kopi kayak apa dicampur, dia lihat, taruh lagi, nunggu adzan. Maka tolong manfaatkan waktu itu untuk berdoa. Kata Nabi SAW, lis-shaimi da'watun mustajabah. Orang yang puasa itu punya doa mustajab secara umum dan secara khusus inda iftarihi, ketika dia berbuka. Maka ibu-ibu kadang kalau sibuk ya nyiapkan berbuka ini itu. Dan inilah yang kita lihat ya. Kalau bicara nggak apa-apa kan nggak apa-apa Ustaz ya, nggak apa-apa memang. Nggak apa-apa, nggak haram.
Tapi tema kita bagaimana puasa kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW tadi. Nabi itu berbukanya. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batn." Tidak ada wadah yang lebih berbahaya yang dipenuhi oleh manusia daripada lambungnya sendiri. Wadah yang paling berbahaya untuk dipenuhi itu perut kita. Terus gimana cara kita makan supaya sehat? Puasa ini hadir juga untuk memberikan kesehatan kepada kita. Kesehatan fisik dan kesehatan hati kita. In kana fala budda la mahala. Kalau dia harus makan karena makanannya enak. Kalau tadi kan ya luqaimat yuqim nabi hasul, beberapa suap makanan yang membuat punggungnya tegak. Jadi kita nggak perlu bersandar. Tegak punggung kita. Kalau makanannya ternyata enak, kita kepingin makan banyak, Nabi memperbolehkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang harus makan, lalu beliau alaihissalatu wassalam memberikan arahan fathuluthun li ta'amihi, sepertiga buat makanan. Wa thuluthun li syarabihi, sepertiga sisakan buat minuman. Wa thuluthun, yang sepertiga buat apa? Li nafasihi, buat nafasnya. Makanya orang kalau kekenyangan dia akan bersendawa. Karena tempat nafasnya itu diisi oleh makanan. Ada makanan. Ketika Nabi SAW lagi duduk bersama para sahabatnya, tahu-tahu ada satu orang yang bersendawa. Apa bahasa Jembernya bersendawa itu? Legek. Dia bersendawa, Nabi SAW mengatakan, "Kuffa anna jusyak." Tahan dari kami sendawang. Fa inna atwalan nasi ju'an yaumal qiyamah aktsaruhum shib'an fid dunya. Orang yang paling panjang laparnya di akhirat itu pada hari kiamat adalah orang yang paling sering kenyangnya. Maka hati-hati. Kita perlu ketika berbuka secukupnya. Kadang-kala sebagian orang berbuka sampai sabuknya dilepas. Kalau tidak sabuknya, sarungnya dikendorkan. Karena dia mau nambah lagi makanan. Maka sunnahnya nggak seperti itu. Sunnahnya makan secukupnya, kemudian sholat. Tapi mungkin Nabi SAW tidak kenal dengan gorengan. Kita suka sama gorengan, nggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan. Kemudian beliau setelah sholat maghrib, ya mungkin beliau pulang ke rumahnya, bertemu sama keluarganya, lalu beliau sholat isya. Dan di masa itu, sholat isya itu dimundurkan, coba. Nah, ada pembagian air. Setiap sholat isya itu dimundurkan. Jadi beliau alaihissalam itu sholatnya agak malam, terawihnya itu agak malam. Gak apa-apa, kita mau habis isya langsung gak apa-apa, karena waktu sholat malam itu pokoknya selesai sholat isya. Tapi kalau dimundurkan gak ada masalah. Beliau pernah sholat di bulan Ramadan berjamaah itu hanya 3 malam. Dan beliau baca hampir subuh. Bacaan beliau panjang itu. Jadi beliau kalau sholat itu berdirinya panjang. Kemudian rukuknya hampir sama dengan berdirinya. Bayangkan rukuknya hampir sama dengan berdirinya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau sampai bengkak kakinya? Ya karena itu beliau sholat. Kemudian setelah beliau sholat 3 malam, beliau nggak sholat lagi karena takut sholat malam itu diwajibkan atas umatnya. Tapi kemudian para sahabat di masa Umar bin Khattab, mereka sholat berjamaah tarawih. Jadi tarawih ini boleh berjamaah, boleh sendirian. Berapa rakaat? Boleh 11, boleh 23. Atau boleh lebih dari itu. Kemudian mungkin yang berkaitan dengan seperti apa sholatnya? 2-2. Boleh 4-4, tapi yang lebih utama 2-2. Dan sholat sunnah ini kalau capek boleh duduk. Jadi ibu-ibu mungkin capek ya sholatnya duduk karena mau baca 1 juz, nggak apa-apa. Nanti capek berdiri.
Kemudian atau ketika mau rukuk baru dia berdiri. Rukuknya dalam kondisi dia berdiri. Itu diperbolehkan. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan ini beliau menganjurkan kita untuk memberi buka orang-orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang puasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang puasa. Maka tolong mulai saat ini yang mau nabung-nabung. Ana insyaallah mulai 1 Ramadan akan kasih 5 porsi orang berbuka di masjid sebelah rumah. Diniatkan. Jadi nanti 5 bungkus anaknya suruh kirimkan ke masjid. Selain kita mendidik anak-anak kita untuk berbagi, kita juga akan mendapatkan pahala orang yang puasa. Itu mungkin beberapa hal berkaitan dengan sunnah-sunnah yang perlu kita jaga tatkala kita berpuasa di bulan Ramadan. Ingat, jangan sibuk menahan diri dari makan dan dari minum dan dari syahwat, tapi kita lupa menahan diri dari perbuatan dosa. Sebagai penutup, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Nabi alaihissalam mengatakan, syaqiyun abdun, celaka seorang hamba yang dia hadir di bulan Ramadan tapi ternyata dosanya belum diampuni. Barakallahu fiik.